Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi sehat dan bahagia selalu. Amin. Amin. Akhirnya dua jagoan saya terpilih nih di KLB PSSI. Terima kasih dan selamat Betul. buat Pak Erick Thohir sebagai Ketua Umum dan juga selamat buat Bu Ratu Tisa jadi Waketum plus Menteri ya, Menteri Ya. Zainuddin Amali juga menjadi Waketum. Ini agak seru nih ceritanya nih. Bro Ipung, Ya. silakan Bro Ipung yang cerita nih. Sebetulnya kan ekspektasi para penggiat bola, mungkin juga para netizen bola, termasuk kita, Hmm. dengan mencuatnya nama Erick Thohir, kemudian Ratu Tisa, dan ada Zainuddin Amali, itu juga kan sepertinya aspirasi dan keinginan kita juga akhirnya terpenuhi bahwa justru memang nama-nama yang tiga inilah yang akhirnya keluar. Dan itu sepertinya kita bisa menatap perkembangan persepak bola Indonesia akan menjadi lebih baik nantinya. Itu adalah harapan kita, gitu bro. Amin, amin. Nah, Ya. Nah, tapi kan waktu waktu pemilihan ketua umum sih kayaknya nggak ada yang aneh lah ya. ya, Berjalan lancar, langsung terpilih Erick Thohir dengan suara majority bahkan sesuai dengan aturan lebih dari setengah suara ya. yaitu sudah memenuhi langsung terpilih. Tapi waktu di pemilihan Waketum, wah ini seru Iya. nih. Bagaimana ceritanya sehingga terpilih Ratu Tisa dan Zainuddin Amali? Iya kan ternyata pada saat pemilihan pertama itu kan nama yang paling banyak mendapatkan suara itu adalah Yunus Nusi yang kemudian diikuti oleh Zainuddin Amali dan yang terakhir adalah Ratu Tisa. Hmm. Ada tiga nama ini ya. Tapi ternyata begitu nama-nama ini diumumkan oleh komite pemilihan, itu diprotes oleh beberapa orang lah, katakanlah ya, yang menyatakan bahwa, loh kok ini cuma tiga nama itu yang keluar, padahal pilihan saya itu bukan ketiga nama tersebut. Lari kemana nama saya, pilihan suara saya tersebut gitu kan. Hmm. Itu akhirnya kan menjadi semacam kontroversi tersendiri. Sampai akhirnya kemudian dilakukan pemilihan ulang. Karena ya tentu saja eh, pemilih yang merasa pilihannya bukan ketiga orang tadi tentu merasa tidak terwakili dan merasa diabaikan dan juga merasa dicurangi gitu loh. Iya, betul. Akhirnya dilakukan pemilihan ulang yang akhir muncul nama sebagai eh, Waketum voter satu. yang paling banyak, suara yang terbanyak adalah didapat oleh Ratu Tisa. Mhm. Kemudian Yunus Nusi dan terakhir Pak Zainuddin Amali. Mhm. Tapi belakangan eh, Yunus Nusi juga akhirnya mengundurkan diri. Hmm. Sehingga dengan demikian secara definitif dan secara aklamatif bahwa yang bisa naik karena Pak Yunus Nusinya mengundurkan diri adalah Pak Zainuddin Amali. Hmm. Sehingga wakil ketua umum yang memang ada dua kursi tersebut ditempati oleh Ratu Tisa dan Pak Zainuddin Amali. Begitu, Ya. bro. Ini agak unik ya kejadiannya seperti itu ya. Dan ini sebenarnya mencoreng sih dari mencoreng komite pemilihan ya. Kok bisa Ya, betul. gitu ya ada nama yang dipilih ternyata nggak keluar namanya kan itu konyol sebenarnya. Ya itu kan sebagai gambaran PSSI yang sesungguhnya sebetulnya, bro. Dan ini adalah iya. Jadi kalaupun ya kemudian orang-orang dari sejak lama mengisyaratkan bahwa PSSI memang bukan organisasi yang bersih, terbukti kan di saat pemilihan ini. Nah, itu adalah PR yang paling utama dari katakanlah ketua umum yang terpilih maupun wakil ketua umum, dua ketua umum, wakil ketua umum lainnya gitu loh. Seperti yang kita tahu bahwa jargon kampanyenya Pak Erick Thohir adalah dia ingin membersihkan PSSI dari tangan-tangan yang kotor. Itu Hmm, kan yang harus kita tagih juga nih nantinya gitu loh ke iya Pak betul Erick betul. Thohir. Jangan sampai jargon politik ini hanya lip service, Iya. tapi dia harus bisa membuktikan bahwa kepengurusan PSSI di era dia memang tidak lagi mengakomodir orang-orang yang disinyalir punya tangan-tangan kotor gitu loh bro. Hmm, hmm.
Ya, ini nanti yang harus ditunggu ya, dan tentu Betul, kita akan melek nih, akan melotot nih melihat apa yang dilakukan Erick Thohir ke depan. betul. Ya, Karena saya dan pikir gini, mhm, di kepengurusan Pak Erick Thohir sepertinya lebih banyak bisa kita harapkan ya, lebih banyak bisa mhm, mendengar aspirasi dari para penggiat sepak bola lainnya di mhm, luar, katakanlah ya, di luar institusi kepengurusan di PSSI. Itu juga mhm, harus didengar. mhm, Karena biar bagaimanapun ya sepak bola ini stakeholdernya kan bukan cuma pengurus PSSI. mhm. Kita pun sebagai penonton, penikmat sepak bola, tentu menjadi bagian dari stakeholder tersebut. Ya, Sehingga yang kita harapkan sekali bahwa kepengurusan kali ini adalah kepengurusan yang bisa mendengar mhm, aspirasi-aspirasi yang muncul dari grassroots, katakanlah seperti itu, ya, bro. ya. Sebenarnya ada beberapa hal yang sudah disampaikan oleh Erick Thohir setelah dinyatakan sebagai Mm-mm. pemenang dalam pemilihan Ketua Umum PSSI ini. Di Ya, antaranya adalah rencana Pak Erick untuk menyelenggarakan saresehan, ya, di mana setiap unsur-unsur yang terlibat dalam persepak bola Indonesia akan diundang hadir dan diundang ditantang untuk membuat visi misinya. Menurut Pak Erick seperti itu. ya, Tapi betul. tidak disebut mengenai supporter atau penonton. Nah, itu satu lagi Pak, saya usul nih, Eh, jangan cuma eh, klub ya Liga 1, 2, 3, kemudian wasit, kemudian yang lain-lainnya, penonton juga perlu Pak, perlu dilihat ya, karena kan bagaimanapun juga duit yang mengalir di sepak bola ini kan asalnya dari penonton. Kalau nggak ada penontonnya, emangnya akan ada sponsor. Nah, iya itu betul. ya nggak, benar nggak Bro? Ya seharusnya begitu ya, karena penonton kan juga sebagian bagian dari stakeholder sepak bola nasional. Mhm, Karena biar bagaimanapun ini olahraga tontonan ya. mhm, Yang paling tidak ya sejatinya memang banyak ditonton oleh banyak orang gitu loh. mhm, Nah, kalau penonton sendiri kemudian seperti diabaikan, fans seperti diabaikan, itu kan rasanya menjadi ada sesuatu yang kurang gitu loh. mhm, Nah, mungkin ada baiknya bahwa apa ya aspek-aspek ke penonton ini, suara-suara dari penonton ini juga sudah mulai didengarkan. mhm, Mungkin bisa diwakili oleh para ini ya pengelola dari fans klub masing-masing klub, mhm, fans bola dari masing-masing klub. mhm. Itu juga bisa menjadi jembatan Ya. untuk katakanlah menjadi jembatan antara penonton dengan kepengurusan PSSI. Ya. Gitu. Nah, memang itu yang kelihatannya tadi waktu saya simak di videonya itu Hmm, tidak disebutkan oleh Pak Erick Thohir, di mana ya. supporter ataupun penonton itu tidak disebut di dalam saresehan ini. Padahal kalau kita Ya. lihat kemarin kejadian di Kanjuruhan kan awalnya dari penonton. Iya betul betul. Apalagi kemudian kemarin kasus-kasus pelemparan bis Thailand di Jakarta, kan itu juga ulah penonton. Jadi penonton ini jangan diabaikan dan justru harusnya juga banyak dibinanya oleh PSSI. Ini jangan sampai lupa, Betul, Pak, bahwa penonton ini betul. penting. Betul. Tapi ini ya, saya sih menyoroti pada apa rencana mengenai Sarasehan tadi ya. Mhm, Memang ini kan sebuah langkah yang konkret ya, langkah yang bagus untuk memulai sebuah era mhm, persepak bolaan yang memang kita harapkan menjadi lebih bersih nantinya. mhm, Tapi ya itu tadi, kalau misalkan Sarasehan ini kemudian menghasilkan sesuatu, hasil outputnya ini harus bisa diaplikasikan. Jangan sampai output ini hanya cuma jadi tersedia di atas meja gitu iya. loh. Mhm, Jangan cuma tersedia di atas meja, tapi bagaimana hidangan yang tersedia di atas meja ini disalurkan ke tempat-tempat lain dan ini harus dijalankan gitu loh. ya. Dan Itu memang sudah yang paling penting. diwanti-wanti oleh Erick Thohir juga, media Hmm. diharapkan sebagai watchdog. Jadi sebagai Ya, yang mengikuti terus gitu ya. Dan kita betul. ikut melotot loh Pak Erik. Iya, ya itu tadi karena biar bagaimanapun butuh yang namanya penyeimbang dalam hal ini. Mhm, mhm, Nah, Nah, penyeimbang ini kan fungsinya ya salah satu ya bisa menjadi partner, bisa menjadi korektor, dan bisa menjadi reviewer dan segala macamnya gitu loh. ya, Dan ya, ini juga penting ya bahwa peran dari media yang juga harus lebih vokal dan juga harus lebih kritis terhadap kepengurusan PSSI itu mhm, juga
mungkin harus bisa lebih aktif nantinya. Oke, satu pertanyaan terakhir. Kira-kira Ya. kan tadi sudah kita bahas mengenai terpilihnya Waketum akhirnya adalah Mm. Ratu Tisa dan Zainuddin Amali yang Menpora itu ya. Iya, Tapi kan sebelumnya Zainuddin Amali tidak terpilih. Di situ iya, ada Yunus Nusi kan. Tapi iya, kemudian Yunus Nusi ini mengundurkan diri. iya, Alasannya betul. tidak disebut. Kira-kira apa bro alasannya bro? Waduh. Ini semua serba spekulatif ya. Jadi saya juga agak terlalu ini ya. Mungkin ini bisa benar bisa tidak atau ini hanya analisa serampangan. Bisa saja ya dari hasil pemilihan pertama yang muncul adalah tiga nama tersebut, yaitu di peringkat pertama Yunus Nusi, kemudian di peringkat dua Zainuddin Amali, dan di peringkat ketiga Ratu Tisa, yang kemudian diprotes karena ada yang merasa mencalonkan bukan tiga nama itu, sampai Hmm. akhirnya Dilakukan pemilihan ulang. dilakukan diulang gitu loh. Ya. Nah, tentu hilangnya tiga nama ini itu bisa jadi eh, terindikasi katakanlah ke salah satu gitu loh. Ke salah Hmm. satu dari tiga nama ini gitu. Jadi Jadi saya tidak bisa hilangnya menyebutkan nama-nama nama. yang dipilih di luar tiga itu mengalirnya ke salah satu nama Ya, dari tiga ya, itu. Cuman salah satunya yang mana, nah itu saya nggak tidak disebut tahu. ya. Kan disebut. Aduh. Tapi kan memang Hmm. ini ya banyak banyak sekali komentar bahwa Yunus Nusi ini Hmm. kan sebagai pengurus lama yang notabene Hmm. eh, dihindari lah gitu ya. Dan apakah Betul. memang pengaruhnya dari seolah-olah seperti ketidakditerimaannya Yunus Nusi sebagai waketum sehingga Yunus Nusi mengundurkan diri. Tapi kan itu tidak terjadi ketika terpilih sebagai waketum satu. Setelah Iya. waketum dua, baru dia mengundurkan diri kan? Apakah memang ada incer-incer untuk jadi ketua umum, tapi karena jadi waketum dua, kemungkinannya untuk menjadi ketua umum kecil, akhirnya mengundurkan diri? Ada nggak kira-kira ke arah situ, bro? Ya gini, ini kan tadi saya sampaikan bahwa ini semua spekulatif ya. Mhm, Artinya ya bisa saja ada analisa-analisa yang seperti itu. Tapi saya sih tidak ingin meng-highlight apa yang menjadi penyebab dari Yunus Nusi bisa keluar. mhm, Tapi memang Yunus Nusi ini kan adalah representasi dari kepengurusan yang lama yang mhm, coba dihindari itu loh. mhm, Nah, apakah ada perasaan tersisih atau ada perasaan menjadi kelompok minoritas dalam sebuah kepengurusan yang baru ya kita juga nggak tahu gitu mhm, loh. mhm, Nah, oke lah, kita kesampingkan persoalan itu. Tapi yang kita ingin highlight juga adalah bagaimana jargon kampanye dari Ratu Tisa, mhm, kemudian Zainuddin Amali, di mhm. mana Pak Zainuddin Amali juga pernah ngomong kalau dia jadi wakil ketua umum, dijamin bahwa pergelaran Piala Dunia akan lebih lancar dan lebih semarak. Ya, Nah, nanti kita tuntut itu. janjinya ya Untuk kita untuk ambil ya. Dan Ratu Tisa ya, juga punya janji kan? janjinya adalah pembinaan kalau Ratu Tisa. Pembinaan dan bagaimana pengelolaan liga yang juga mencakup seluruh Indonesia ya secara secara ini ya secara menyeluruh dan pembinaan juga secara berjenjang, Ya, liga juga dilakukan secara berjenjang. Dan ya, ini yang harus juga kita tuntut nantinya. ya. Jadi memang pemilihan ketua dan wakil ketua ini memberikan banyak harapan buat kita. Tetapi ya jangan Betul. cuma ngasih harapan doang, PHP ya ujung-ujungnya. Tapi Betul. harus menjadi kenyataan dan kita harus melotot nih, Ya, melotot untuk siap. menagih nanti suatu saat ya. Ya. Oke, saya sebelum kita akhiri, saya ingin menyampaikan dulu selamat kepada Pak Erick Thohir, selamat buat Bu Ratu Tisa dan juga Pak Zainuddin Amali yang terpilih sebagai Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum. Iya. Menurut Selamat Sobat bertugas sendiri, ya. selamat bertugas. Buat Iya. Sobat, kira-kira tahu nggak apa alasannya Pak Yunus Nusi mengundurkan diri? Silakan tulis di kolom komentar. Atau apalagi nih yang harus kita tagih dari mereka bertiga? Kita tunggu komentarnya dan kita akhiri dulu obrolan kita. Kita lanjut di video yang akan datang. Sampai jumpa. Bye. Thank you, bro.